gas dan termodinamika. Itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Niko Pratama. Saya Abu Alafi. Saya Rida Sofa. Saya Rida Saputra. Dan saya Sandra Resti. Tanpa basa-basi kita akan langsung mulai presentasi. Saya Rida Saputra. Saya akan membawa materi biologi 1 yang mengenai gas ideal. Gas ideal merupakan penyederhanaan atau idealisasi dari gas yang sebenarnya atau gas nyata dengan membuang sifat-sifat yang tidak terlalu signifikan sehingga memudahkan analisis. Sebagiannya ini tidak ada interaksi antar molekul gas. Terus yang kedua adalah molekul gas dapat dianggap nol. Terus yang terakhir adalah dalam satu wadah partikel gas bergerak secara acak ke segala arah. Selanjutnya adalah hukum Boyle. Robert Boyle mengukur sifat-sifat gas dalam keadaan yang mendekati keadaan gas ideal. Boyle mencapai kesimpulan bahwa pada suhu tetap maka volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Ternyata di samping dapat ditulis V dikali 1 per V dengan V volume dan V itu adalah tekanan. Hubungan ini dapat ditulis sebagai V sama dengan C dikali V per 1 M atau PV sama dengan C1. Ini adalah hukum Gay-Lussac. Gay-Lussac mengamati perubahan tekanan gas jika suhunya diubah-ubah dengan mempertahankan volume gas agar tetap. Gay-Lussac mendapatkan kesimpulan bahwa pada volume tetap tekanan gas berbanding lurus dengan suhunya. Dengan persamaan P per T sama dengan C2, dengan T adalah suhu dan C2 adalah konstantanya. Terus ada hukum Charles. Charles mengamati sifat gas yang mendekati sifat garis ideal pada tekanan tetap. Ia mengamati perubahan volume gas berbagai suhu. Charles sampai pada kesimpulan bahwa jika tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume berbanding terbalik dengan suhunya. Pernyataan yang terdapat pada gambar dapat ditulis V dikali T. Hubungan ini dapat ditulis sebagai V sama dengan C3T atau P per T sama dengan C3, dengan C3 adalah konstantanya. Persamaan 12/3 dikenal dengan hukum Charles. Selanjutnya adalah hukum gas umum. 3 buah hukum gas yang tertera pada persamaan dapat dilebur menjadi satu persamaan, yaitu P dikali V per T sama dengan 4. 3 hukum gas dapat digabungkan menjadi satu persamaan dengan C4 sebagai konstanta. Pada persamaan C1 seperti pada sebelumnya bergantung pada suhu, sedangkan pada persamaan C2 bergantung pada volume, pada persamaan C3 bergantung pada tekanan, pada persamaan C4 tidak bergantung pada suhu, tekanan maupun volume. Dari persamaan 12/4 dan 12/5 diperoleh persamaan gas umum P dikali V per T sama dengan N dikali R. Selanjutnya adalah teorema ekivalisasi energi. Ini menyatakan energi rata-rata untuk setiap derajat kebebasan yang dimiliki molekul sama dengan K dikali T per 2, dengan K adalah tetapan Boltzmann sama dengan 1,38 dikali 10 pangkat min 23 Joule per sekon. T adalah suhu gas. Energi rata-rata berkaitan dengan gerak molekul gas, yaitu energi kinetik gas tersebut pada suhu T menjadi 3 dikali 1/2 dikali KT sama dengan 3/2 kali. Energi rata-rata yang berkaitan dengan gerak molekul, yaitu energi kinetiknya adalah 2 dikali 1/2 KT sama dengan KT. Selanjutnya teori kinetik gas ideal. Tadi kita tinjau gas yang berada dalam posisi duduk dengan panjang CCS atau dalam gambar 12/5. Walaupun kita pilih wadah berbentuk kubus, namun hasil yang diperoleh berlaku untuk semua bentuk wadah. Misalnya jumlah
Selanjutnya, energi dalam gas ideal. Dalam wadah yang bersuhu T, molekul gas selalu bergerak dengan acak ke segala arah. Jika energi yang dimiliki molekul gas hanya disebabkan oleh geraknya, maka energi rata-rata yang dimiliki satu molekul gas adalah dengan setengah M kali V kuadrat. Dengan setengah kali M kali V kuadrat tambah setengah kali M kali V kuadrat Y tambah setengah kali M kali V kuadrat Z. Selanjutnya persamaan gas nyata. Van der Waals adalah orang yang pertama melakukan persamaan gas nyata. Ide Van der Waals adalah sebagai berikut. 1. Walaupun ukuran molekul gas kecil, tapi jika volume sejumlah besar molekul tersebut dijumlahkan akan diperoleh dengan volume tertentu. Oleh karena itu, volume yang tertulis pada persamaan merupakan jumlah volume ruang kosong dan volume total semua molekul. 2. Volume total yang dimiliki semua molekul gas tergantung pada jumlah molnya. Makin besar jumlah molnya, yang berarti makin banyak molekul gas, maka makin besar volume total molekul gas. Sehingga dapat ditulis volume total molekul gas. Selanjutnya, hukum termodinamika. Dua benda berada dalam keseimbangan panas jika tidak ada pertukaran kalor antara dua benda tersebut saat keduanya disentuhkan. Kondisi ini hanya dapat dicapai jika suhu kedua benda sama. Sebab perpindahan kalor terjadi karena adanya perbedaan suhu. Berkaitan dengan keseimbangan panas, kita memiliki hukum termodinamika. Hukum ini menyatakan jika benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda B dan benda B berada dalam keseimbangan panas dengan benda C, maka benda A berada dalam keseimbangan panas dengan benda C. Selanjutnya, sistem dan lingkungan. Dalam membahas termodinamika, alam semesta dibagi atas dua bagian, yaitu sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian yang sedang kita kaji atau studi, sedangkan lingkungan adalah semua bagian alam di luar sistem. Ketika kita bahas proses pembuayan gas dalam silinder, maka sistem adalah gas dalam silinder dan lingkungan adalah silinder beserta semua bagian alam di lingkungan. Jadi, ketika kita membahas pembuayan gas dalam silinder dan proses penyerapan dan pelepasan panas oleh silinder, maka sistem adalah gas dan silinder dan lingkungan adalah seluruh bagian alam di luar silinder. Variabel sistem termodinamika ini dalam besaran fisis yang mengharapkan keadaan gas. Contoh, variabel termodinamika adalah suhu, tekanan, volume, dan jumlah molnya. Kita akan masuk ke slide selanjutnya pada poin 13 dengan proses. Jadi proses itu adalah sebuah yang menunjukkan perubahan dari awal hingga akhir, keadaan dari awal sampai pada akhir, dan seperti dalam gas yang dimodifika ini memiliki tiga jenis proses berbeda pada proses aerodinamik. Jadi pada proses ini tidak ada terjadi kalau sistem dan lingkungan proses adiabatik. Proses adiabatik dapat terjadi jika sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang tidak dapat dilalui balon. Contohnya itu adalah sekat yang sulit untuk dilalui balon karena yang panas. Lalu selanjutnya pada proses diatomik, ini adalah kebalikan dari proses adiabatik. Jadi pada proses ini kalau berpindah dari sistem ke lingkungan dan sulit. Proses ini dapat berlangsung jika sistem dan lingkungan dibatasi oleh sekat yang mudah dilewati panas. Contoh pada sekat diatomik adalah logam. Lalu selanjutnya adalah proses situasi dari. Jadi selama proses ini berlangsung, kita tidak dapat menentukan tekanan pada volume, tidak dapat menentukan tekanan meskipun suhu dan volume diketahui, tidak ada kesamaan yang akan dicapai. Namun jika proses yang terjadi berlangsung sebenarnya, maka setiap saat kita dapat menganggap gas seolah-olah berada dalam keadaan statik. Proses berikutnya disebut dengan proses kuasitas. Next. Selanjutnya adalah pada dalam termodinamika, ini adalah suatu diagram dari T hingga P hingga P. Jadi pada sini, pada saat ini menunjukkan bahwa termodinamika antara ada gas maupun proses yang dialami gas lebih sering digambarkan dalam diagram tersebut. Berdasarkan dari teori semacam ini kita bisa melihat pada gambar 12 titik berbeda dalam diagram P hingga P ini menggambarkan keadaan yang berbeda. Lalu pada 12 proses ini berlangsung pada gas diwakili oleh sebuah pipa. Jika terus mengalami proses sebuah statik dari satu keadaan ke keadaan lainnya, maka proses tersebut dipresentasikan oleh sebuah pipa yang menjadi awal atau keadaan awal dan jadi akhir atau keadaan akhir pada diagram tersebut. Keadaan gas selama proses ini ditentukan oleh nilai P, V, dan juga T pada titik-titik standar pipa.
proses yang berlangsung pada suhu plat. Proses 13 yaitu bau kerja. Jadi ini adalah bagian wadah berpindah keluar di volume utama dan berpindah ke dalam gas struktural. Karena bagian wadah tersebut mendapatkan gaya, maka perpindahan bagian wadah hanya kerja yang dilakukan gas. Proses ini menyebabkan perpindahan piston ke X. Gaya yang dilakukan pada piston adalah F sama dengan V dikali. Kerja yang dilakukan gas untuk pindahan piston adalah delta W sama dengan F delta X sama dengan V delta X. Dan dia dalam termodinamika ini kita definisikan kerja sebagai kerja yang dilakukan lingkungan pada sistem. Kerja yang dilakukan lingkungan pada sistem adalah negatif dan negatif tersebut jadi kerja seluruh proses didefinisikan sebagai delta W sama dengan negatif V delta V. Misalnya dalam hukum satu termodinamika yang menyatakan jadi tingkatnya bahwa hukum satu termodinamika ini menyatakan dinamika tidak bisa dapat diciptakan atau dimusnahkan, tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat diubah bentuknya. Next. Misalnya dalam kapasitas kalor gas ada satu besaran cukup penting yang berkaitan dengan penyerapan atau pembuatan kalor. Besaran tersebut adalah kapasitas kalor. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai kalor yang diserap untuk dilepas ke satuan konversi atau T sama dengan Q per delta T. Dengan sebagai kalor yang diserap atau dilepas dan T sama dengan suhu. Dan kita mendapatkan kapasitas kalor pada kapasitas kalor pada volume tetap. Jika proses berlangsung pada volume tetap atau volume tersebut, maka F sama dengan V2 sehingga W sama dengan negatif V dikali 2 V2 kurang 1 sama dengan 2. Dalam kondisi demikian, maka hukum satu termodinamika menjadi Q sama dengan delta W. Selanjutnya pada kapasitas kalor pada tekanan tetap kita dapat menentukan kapasitas kalor pada tekanan tetap. Hukum satu termodinamika dapat ditulis sebagai delta W sama dengan kurang V delta V dikali Q. Selanjutnya ada yang namanya kesamaan proses adiabatik. Proses adiabatik ini dapat dinyatakan dengan rumus DU sama dengan W. Artinya ini adalah berarti perubahan energi dalam sama dan penelitiannya dalam kondisi posisi di mana suatu sistem seperti gas mengalami proses dinamika sehingga mengalami kenaikan energi dalamnya secara kuantitatif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke 20 yaitu mengenai siklus. Jadi siklus itu adalah proses yang berawal dari suatu keadaan dan berlanjut kembali di keadaan semula. Yang juga digambarkan dalam diagram P sampai V tadi di 12.16, maka siklus akan berupa kotak kutub. Nah, untuk siklus ini ada beberapa proses, yaitu proses A sampai B, proses B sampai C, dan proses C sampai D. Dan terakhir ada proses D sampai A. Jadi proses A sampai B itu adalah proses berlangsung secara isohorik sehingga kerja yang dilakukan nol atau dapat kita definisikan sebagai WAB sama dengan nol. Yang kedua itu ada proses B sampai C, yaitu proses ini berlangsung secara isohorik juga pada tekanan T2, di mana kerja yang dilakukan adalah WBC sama dengan min P2 buka kurung P2 dikurang P1. Yang ketiga itu ada proses C sampai D, yaitu prosesnya berlangsung secara isohorik juga sehingga kerja yang dilakukan adalah nol atau WD sama dengan nol. Dan yang terakhir itu ada proses D sampai A, yaitu proses ini berlangsung secara isohorik yang terjadi pada tekanan P1, yaitu kerja yang dilakukan itu adalah WDA sama dengan min P2 buka kurung P1 dikurang P2 sama dengan P1 dikurang P1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mesin kalor. Jadi kerja yang mesin kalor ini kerja yang berharga. Jadi kerja yang berharga negatif menunjukkan bahwa gas menunjukkan kerja pada lingkungan. Jika siklus proses dapat dilakukan berulang-ulang, maka gas akan melakukan kerja
sebagian kalornya digunakan untuk menghasilkan kerja. Nah, jadi didapatkan efisiensi. Jadi efisiensi ini mengukur kemampuan suatu mesin mengubah kalor yang diserap dari reservoir panas menjadi kerja. Untuk Q1 yang sama, mesin yang menghasilkan kerja Epsilon. lebih besar. Yang itu tandanya namanya epsilon. Ini epsilon. Ya, Iya. epsilon. Nah, untuk Q1 yang sama, mesin yang menghasilkan kerja lebih besar dikatakan memiliki efisiensi lebih tinggi. Oleh karena itu, efisiensi didefinisikan sebagai FC sama dengan V per Q1 dikali 100%. Kemudian kita akan masuk ke 12.22 yaitu mesin galon. Jadi mesin yang digunakan pada kendaraan saat ini kebanyakan adalah mesin auto dan mesin Bisa. diesel. Jadi mesin auto itu adalah mesin yang menggunakan bahan bakar bensin dan sejenisnya yang disebut juga dengan gasolin. Mesin diesel. Ya, mesin diesel adalah mesin yang menggunakan bahan bakar solar. Jadi mesin auto ini terdiri dari dua proses adiabatik dan dua proses historik. Proses adiabatik adalah proses yang berlangsung sangat cepat. Jadi pada bagian ini piston bergerak sangat cepat. Proses historik artinya piston bergerak cepat. Efisiensi mesin auto memenuhi bersamaan koefisien sama dengan 1 dikurang 1 R gamma. gamma min 1 pangkat min 1. Jadi R itu sama dengan V2 atau V2 per V1 adalah rasio volume ruang silinder atau piston dalam posisi terjauh dan terdekat dari dinding silinder. Masih ya? Jadi sama juga kalau misalnya mesin auto itu menggunakan bensin atau gasolin, sedangkan mesin diesel itu menggunakan solar. Jadi kalau mesin auto ini terdiri dari 4 proses, yaitu ada 2 proses adiabatik atau piston yang bergerak cepat dan tidak ada perpindahan kalor, dan 2 proses historik atau volumenya tetap. Jadi pistonnya berhenti sesaat. Jadi efisiensi mesin auto itu dapat didefinisikan sebagai N sama dengan 1 dikurang 1 per R gamma min 1 dengan R sama dengan V2 per V1 yaitu rasio volume ruang silinder, dan gamma sama dengan CV dan CV yaitu koefisien adiabatik. Selanjutnya mesin diesel, yaitu pada siklus diesel terdapat 3 volume utama yang menentukan efisiensi mesin, yaitu V1, volume 1, volume 2, dan volume 3. Jadi efisiensi mesin diesel itu memenuhi persamaan, yaitu koefisien sama dengan 1 dikurang 1 pangkat gamma R gamma min 1 buka volume ini apa ya? Alfa gamma. Alfa gamma dikurang 1 per gamma buka volume alfa Dikurang kurang 1 dengan R itu sama dengan P2 per P1 yaitu rasio volume ruang silinder, dan Alfa. ya alfa sama dengan P3 ya. P3 per P2 yaitu cut off rasionya, dan gammanya sama dengan CV sama dengan CV yaitu koefisien adiabatik. Selanjutnya mesin pendingin. Jadi mesin pendingin ini memiliki arah aliran kalor yang berbeda dengan mesin kalor. Jadi pada mesin pendingin, kalor itu mengalir dari reservoir bersuhu rendah menuju reservoir bersuhu tinggi, di mana proses ini hanya dapat berlangsung jika diberikan kerja dari luar. Karena kalau tidak dapat mengalir secara spontan dari tempat bersuhu rendah ke tempat bersuhu tinggi, jadi dengan sistem aliran kalor semacam ini, maka suhu reservoir dingin akan semakin dingin. Contohnya mesin pendingin kalian kenal adalah kulkas atau AC. Pada
kelistrikan itu adalah energi listrik PLN. Nah, jadi dengan hukum perputaran energi maka berlaku persamaan W sama dengan T sama dengan IR. Jadi mesin pendingin yang baik adalah yang dapat menyedot panas sebanyak-banyaknya dari reservoir yang dingin untuk jumlah kerja tertentu. Selanjutnya di 12.5 ada hukum dua termodinamika. Jadi ada dua versi untuk apa hukum dua termodinamika yang ekivalen satu sama lain. Jika ungkapan pertama benar, maka ungkapan kedua benar dan sebaliknya. Jadi ada pernyataan dari Kelvin Planck, yaitu tidak mungkin membuat mesin yang menyerap hava dari reservoir panas dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Dan juga ada pernyataan dari Clausius, yaitu tidak mungkin membuat mesin pendingin yang menyerap kalor dari reservoir bersuhu rendah dan membuat ke reservoir bersuhu tinggi tanpa bantuan kerja dari luar. Dari masuk ke 12.26 yaitu entropi. Entropi pertama kali diperkenalkan oleh Clausius pada tahun 1860. Pada proses reversibel dapat dibalik dengan suhu konstan dan terjadi penyerapan kalor Q. Perubahan entropi dirumuskan dengan delta S sama dengan Q per T. Perubahan entropi pada proses konstan mengenai untuk sistem terisolasi delta S lebih besar dari 0, entropi tidak berkurang. Untuk sistem tidak terisolasi, entropi total sistem tambah lingkungan selalu positif. Berdasarkan entropi, hukum dua termodinamika menyatakan pada setiap proses alamiah, entropi total sistem dan lingkungan selalu bertambah. Lalu ada wujud zat. Semua zat tersusun atas atom-atom atau molekul-molekul. Molekul adalah kumpulan dua atau lebih atom yang membentuk satu kesatuan melalui ikatan kimia. Atom-atom dan molekul-molekul tersebut selalu bergerak. Gerakan atom atau molekul makin kencang jika suhu semakin tinggi. Di samping itu, antar atom atau molekul terdapat daya tarik menarik yang cenderung mengumpulkan atom-atom atau molekul-molekul tersebut. Pada suhu yang tinggi, gerakan atom atau molekul begitu kencang. Daya tarik antar atom atau molekul tidak sanggup lagi mengumpulkan atom atau molekul tersebut. Jika suhu diturunkan, maka gerakan atom atau molekul lebih lambat, sehingga gaya antar atom atau molekul mulai dominan. Pada suhu yang lebih rendah lagi, gerakan atom akibat adanya suhu sudah cukup lemah dibandingkan dengan kekuatan ikatan antar atom atau molekul. Atom atau molekul tidak dapat lagi bergerak kemana-mana. Lalu ada suhu transisi. Untuk zat yang bisa berada dalam berbagai wujud seperti air, minyak goreng, dan logam, wujud yang muncul pada saat tertentu sangat bergantung pada suhu saat itu. Pada suhu yang sangat tinggi, wujud yang muncul adalah gas. Pada suhu yang menengah, muncul wujud cair, dan pada suhu yang rendah muncul wujud padat. Kita definisikan dua macam suhu transisi sebagai suhu pembatas wujud-wujud tadi. Adalah 100 derajat Celcius dan titik tinggi nitrogen adalah minus 168 derajat Celcius. Sama titik lele. Titik lebur dan atau titik beku adalah suhu pembatas antara wujud padat dan cair. Di atas suhu ini zat berada dalam wujud cair. Di bawah suhu ini zat berada dalam wujud padat. Titik lele emas adalah 1064 derajat Celcius dan titik lele air adalah 0 derajat Celcius. Titik tinggi atau titik uap adalah suhu pembatas antara wujud cair dan gas.
zat padat menerima kalor sehingga partikel bergerak lebih bebas. Contohnya seperti es yang mencair menjadi air, mentega meleleh saat dipanaskan. Selanjutnya ada kemampuan, yaitu dari cair hingga ke padat. Zat cair melepaskan kalor sehingga partikelnya menjadi hangat. Contohnya air yang menjadi es di freezer agar agak mengeras saat didinginkan. Lalu ada penguapan, dari cair hingga ke gas. Zat cair menerima kalor dan berubah menjadi uap. Contohnya adalah air mendidih saat dimasak dan bau vakum yang mengular di ruangan. Lalu ada kondensasi atau pengembunan, yaitu dari gas hingga cair. Zat gas melepaskan kalor dan berubah menjadi cair. Contohnya adalah mungkin pagi hari, tetesan air yang dibutuhkan kunci saat memasak. Lalu ada sublimasi, yaitu padat hingga ke gas tanpa melewati cair. Zat gas langsung berubah menjadi gas karena zat padat langsung berubah menjadi gas karena menerima kalor. Contohnya adalah kapur barus yang habis dikemar. Yang terakhir ada deposisi, yaitu dari gas hingga ke padat tanpa melewati cair. Zat gas melepaskan kalor dan langsung berubah menjadi padat. Contohnya adalah pembentukan kristal pada industri elektronik. Yang terakhir ada penurunan efisiensi mesin Carnot. Mesin Carnot bekerja dalam penangka. Yang pertama adalah A hingga B, ada kalor masuk atau keluar adiabatik. B hingga ke C, gas menerima kalor dari sumber panas disebut isotermal. C hingga ke D, tidak ada kalor disebut adiabatik. D hingga ke A, gas melepaskan kalor ke sumber dingin disebut isotermal. Hasil akhirnya adalah kalor masuk sama dengan Q1, kalor keluar sama dengan Q2, kerja yang dihasilkan sama dengan Q1 dikurangi Q2. Rumus efisiensi mesin Carnot adalah Epsilon. epsilon sama dengan 1 dikurangi 2 per P1, yang persis sama dengan persamaan 1258. Artinya semakin besar perbedaan suhu antara sumber panas dan sumber dingin, mesin semakin efisien. Teman-teman, kami sudah menyelesaikan presentasi kami dan sudah sampaikan soal sisi kuis mohon partisipasinya ya teman-teman. Enggak, siapa yang bisa menjawab ini? Cepat. Tunggu. Ulang ya. 1, 2, 3. Hari kedua jawab ya. Ini silakan. Perkenalkan nama saya bisa Dewi Sesa. Jawabannya tidak ada gaya B, tidak ada gaya antar molekul dan volumenya dapat diabaikan. Ya. Ada bintang. Nah, Jawab tiganya. Survei membuktikan. Nah, buruk kan? Kuis yang kedua. kedua, Suboyono menyatakan bahwa pada suhu tetap tekanan gas berbanding terbalik dengan Ayo, cepat-cepat. Ulang dulu. 1, 2, 3. Pertama saya akan jawabannya adalah C, volume gas. Woi, Betul tadi? Benar kan? benar tak? Benar kan? Yakin? 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 Oke, kita buktikan ya. 1, 2, 3. Lanjut. Pertanyaan nomor 3. Charles menyatakan bahwa pada tekanan tetap volume gas berbanding lurus dengan Sabar. 1, 2, 3. Kita silakan. Apa jawabannya? Benar ya? Benar ya? Satu yakin. Coba kita perhatikan ya. 1, 2, 3. Dep, jadi dep. Ayo, kita coba menentukan bersama. Menentukan bersama. Oh Menentukan ya, nilai. udah ada ya? Udah ada kan tadi? Nilai konstanta gas umum atau R adalah Apa bisa?
Ya. Nah, Putra. Sama. Kita hitung dulu. Sama. 3, 2, 1. Ayo. Silakan. Perkenalan, saya Tri Setia Putra. Untuk jawabannya B, 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Nah, kita berikan yang 1, 2, 3. Salah. Nah, kan? kita masuk ke pertanyaan nomor 2. Respect. Pada hukum G rusak, jika volume dijaga tetap, maka tekanan gas Jawabannya A. Berbanding lurus dengan Serius nih, nah. Yakin? Kita buktikan ya. Dapat survei. Hukum salur dan dinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat Sama-sama. Kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. berapa nih? Ulang lagi lah. Ambil semua ini soalnya. 1, 2, 3. 3. Jawabannya B, diubah bentuknya. Kita buktikan 1, 2, 3. Yes. Oke. Efisiensi mesin Carnot hanya bergantung pada 1, 2, 3. Tidur. Jawabannya B. Suhu sumber panas dan suhu sumber dingin. Jadi kita buktikan 1, 2, 3. kalau beberapa proses di mana volume gas tetap disebut Kita hitung dulu. 1, 2, 3. Ada. sorry. Oke, kita buktikan 1, 2, 3. Lanjut. Bila dalam proses isotermal energi dalam gas ideal 1, 2, 3. Belum ada yang angkat tangan? Putra itu kan? Ayo, ayo. 1, 2, 3. Salah dapat. Tak apa, kita ada menguatkan kaki kita. Oke, Michael silakan. Tambah. Yakin nih? Yakin? Enggak gitu kan. Langsung kita buka. Enggak Kita sih. buktikan. Dafa belum jawab. Nah. Partisi. Teorema ekipartisi energi menyatakan bahwa tiap derajat kebebasan menuntut tentang energi sebesar 1, 2, 3. Ayo, silakan. Salah tak apa? Tidak ada. Ambil lagi. Habis yang satu. 3/2 mol. Oke, kita buktikan langsung. Mesin Carnot. mesin Carnot terdiri atas dua proses adiabatik dan dua proses 1, 2, 3. Ini ada di penjelasan tadi. Angkat-angkat. Boleh. Isoporik. Ada ya? Langsung kita buktikan ya. Survei membuktikan. 3. Entropi. nomor 12
dua, tiga. Ya, silakan siapa yang mau jawab? Kuping pajak ya. Kita dari nyata. Bos Bel silakan. Hebatnya. Oke. Aturan sistem. Benar kan ya? Kita lihat. Satu, dua, tiga. Nomor 13, hukum keluarga koordinator dalam pernyataan Baru nyatet lagi, nah. Clausius menyatakan bahwa Satu, dua, tiga. Silakan siapa Mungkin yang mau mesin jawab bekerja pertanyaannya. dan siklus. Takut salah. Oh, B bang, anu tidak dalam keadaan yang sebentar dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi tanpa pengaribuan. Anda yakin nih? Ya, yakin nih yakin. Yakin ya, oke, yakin nih, buktikan ya. Survei membuktikan. Satu, dua, tiga. Merah lagi ya, oke. 18 Van der Waals. Pesawat Van der Waals untuk gas nyata memodifikasi hukum gas ideal dengan menambahkan faktor koreksi untuk Anda Satu, dua, tiga. Kibri ya, silakan. Yang A, daya antar molekul dan ukuran molekul. Anda yakin nih? Sangat yakin. Oke. BD. dua soal. Soal yang terakhir nih ya, dapat Pada proses adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau keluar. Dalam hal ini berarti soal terakhir nih. benar. Oke, kita buktikan. Anda yakin ya? Yes, kita buktikan. Saya dari sekian presentasi dan juga sisi kuis dari Adit. Maaf lah. Terima kasih. Sama-sama. Berapa menit nih?